Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana input data ke dalam lembar kerja Excel berdasarkan list dari combo box. Ini sebagaimana contoh, yaitu pada list combo box ini tampil nama barang dan harga berdasarkan database. Barang yang ada pada range Y14 sampai ke 35 ya. Ya, 35. Ini ya. Kemudian jika kita memilih item pada combo box seperti contoh ini, maka akan ditampilkan pada range H9 dan harga dari beberapa item yang kita pilih dari combo box ini akan dijumlahkan otomatis pada range H10 ini ya. Jadi data itu yang dari combo box, beberapa item yang kita pilih dari combo box itu akan ditampilkan pada range H9, kemudian harganya tersebut akan dijumlahkan otomatis dan akan ditampilkan pada range H10. Kemudian jika kita input data yang ada pada range H9 dan 10, tadi batuan yang diinput masuk ke dalam range F14 sampai H garis terakhir. Jadi kalau kita input, dia akan terinput masuk ke dalam range. Kemudian kita pilih item lagi, beberapa item dari combo box. Ini ya, kita lihat, kemudian kita input, maka dia akan masuk ke dalam range F14 sampai H baris terakhir. Kemudian kita lihat bahwa pada range H14 ini ya, itu ditampilkan jumlah barang ini. Jadi ini ada ini yaitu jumlah barang berdasarkan dari combo box tadi ya. Jadi ada 5 buah, begitupun juga pada range F15 itu ada 5 buah. Jadi itu akan menghitung berapa jumlah kata atau kalimatnya. Jadi dia ada 5 buah. Kemudian coba kita input yang lain. Maka dia akan menghitung jumlah barang, yaitu 3 buah. Jadi ada mie sedap, pasta gigi, dan telur ayam. Oke, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita hapus dulu. Jadi yang pertama-tama yaitu kita masuk ke tab developer ini, kemudian kita ke Visual Basic,
kemudian kita pilih project, kita pilih fit 1 ya. Kemudian untuk memasukkan item pada combo box 1 yaitu ini ya, yang mana datanya berasal dari ini tadi ya, yaitu berada pada J14 sampai ke 35. Jadi ini ya combo box 1, combo box 1 maaf, combo box 1 ya. Kita pilih privat sub combo box 1, drop down button klik ini. Jadi kita masuk ke sini combo box 1, pilih combo box 1, kemudian pada item selector kita pilih drop button klik ya. Jadi kita buat deklarasikan dulu, yaitu di WS as worksheet, set WS as active sheet. Jadi kita gunakan sini active sheet, berarti sheet yang aktif. Kemudian ini combo box 1 clear. Jadi pada saat data terinput, kita pilih data pada combo box, maka dia otomatis akan bersihkan atau clear. Kemudian tim last row atau baris terakhir ya. Jadi last row kita bikin deklarasinya, yaitu last row sama dengan GSL J dan XL up. Jadi ya. Yang ini J J14. Kemudian dim I as long. Jadi kemudian for I sampai dengan 14 to last row. Jadi range detail itu berada pada baris ke 14 sampai baris terakhir. Kemudian ini combo box 1 item share I J. Jadi dia pada kolom J tadi film. Jadi kita kasih delimiter di apa ya, garis lurus ya, N Wiesel I K. Jadi K ini harga ya, harga ini jadi harga yang ini ya. Jadi harga. Oke, kemudian next I ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Ini harga, ini dengan delimiter garis lurus. Jadi berdasarkan dari database barang ini ya. Kemudian pada saat kita memilih item pada combo box ini satu ini, maka dia akan menggabung dengan pilihan yang kita pilih pada combo box satu, yaitu caranya yaitu kita masuk lagi ke Visual Basic, kemudian kita pilih combo box 1 ya, combo box 1, kemudian pada
di pen selector kita pilih change. Jadi ini ya, yang ini. Jadi kita bikin lagi, deklarasikan, yaitu bahwa dim selected item as string, selected item sama dengan mi combo box 1, jadi ini combo box 1. If selected tidak sama dengan 0, maka lagi dim text value as string, dim numeric value as double. Jadi numerik ini angka, kemudian teks ini adalah berupa string, jadi kalimat ya. Kemudian kita pisahkan teks dan angkanya. Yang ini dim parse as string, jadi parse split, jadi dia akan membagi ya, split, kemudian selected item dengan delimiter, yaitu ada garis lurus ya, garis lurus. Kemudian if ubon parse sama dengan 1 dan text value sama dengan parse mode, numeric value CBDL, dan ini konversi CBDL, konversi parse 1. Jadi parse 1 ini adalah nilainya angka, kemudian text value adalah nilainya kalimat. Jadi contoh ini ya, jadi berdasarkan ini ya, Bimoli ini tuh ini ya, jadi ini Bimoli, ini adalah teks, jadi nilainya 0, kemudian angka itu nilainya 1. Jadi dia hitung dari 0 sampai kemudian 1, ini ya, seterusnya. Oke. Kemudian gabungkan teks dan item yaitu if mi range H9 value atau tidak sama dengan 0, maka text value sama dengan mi range H9 value, jadi ada delimiter koma dan text value. Jadi pada saat kita memilih di sini, ini dan saya pilih lagi ini, kita ada delimiter koma ya, koma ya, ini. Untuk menyambung apa ya, istilahnya ya, untuk yang pengganti spasi atau apa. Ini ada muncul. Oke. Kemudian jumlahkan angka dengan item sebenarnya. Jadi ini numeric value yaitu, maka dia akan otomatis menjumlahkan item yang kita pilih, harga item yang ada pada list combo box 1 itu, yaitu, dan akan ditempatkan pada range H10 ini ya. Jadi ini misalkan saya pilih ini 19, maka dia akan nilainya 19.000. Kemudian saya pilih lagi ini ke pucuk, jadi 24.000, jadi 19.000 tambah 5.000 kan 24.000. Kemudian saya pilih lagi Coca-Cola, jadi 29.000. Ini ya, ini. Oke, kita hapus lagi. Kemudian ini range H9 karena ada yang text value, jadi text value nya itu kalimat yang ini, yang part 0 ya, yang kalimat tadi. Kemudian range H10 value dengan numeric value, jadi akan ditempatkan pada range H9 dan H10. Oke, sini H9 dan H10 yang ini ya, ini akan ditempatkan di range ini. Oke. Kemudian
untuk input datanya itu kita ini ya, kita coba klik 2 kali ini ya. Kita tadi masuk ke Visual Basic, kemudian ini command button 1, ini kita klik 2 kali ini. Kita buat lagi deklarasi ini di WS as worksheet, di baris as integer Z2S active set, di nama data atau saya gunakan biasanya active sheet, jadi sheet yang aktif. Kemudian dim laser yaitu baris terakhir, kemudian laser sama WSL F dan tambah 1, jadi F ini ya, F ini jadi. Kemudian input datang ke dalam sel yaitu WSL F value sama dengan WS range H9 value dan WSL G value saya 10, dan ini ya. Jadi ini ya datanya di sini, jadi data yang apa yang kita input di sini. Ini jadi range H9 akan masuk ke F14 dan range H10 akan masuk ke total harga. Lihat, jadi setiap ada penambahan data yang kita input, maka dia akan mengisi baris yang ada di bawah. Dia akan menambah 1 baris ya. Oke. Kemudian untuk call hitung jumlah ini kita akan membuat sebuah modul ya, nanti saya jelaskan yaitu. Kemudian fungsi dari ini WS range H9 value itu jika kita sudah memasukkan data maka dia akan mengosongkan otomatis range H9 dan range H10. Jadi pada saat kita input data jadi dia akan mengosongkan 9 dan 10 secara otomatis. Kemudian untuk menghitung jumlah barang ini berdasarkan dari combo box tadi, ini ada 3, ini ada 4, dan ini ada 2 ya. Jadi yang ini tadi ya, yang ini ya, kalau hitung jumlah kata. Jadi pertama-tama yaitu kita buat sebuah modul dengan cara yaitu kita masuk ke sini, ini modul, maka dia akan tampil ini. Kemudian ini modul, jadi kita lihat di sini sub hitung jumlah kata. Jadi kita buat deklarasi yaitu di WS as worksheet, jadi Z2S active sheet, kemudian ini last row, ini last row F, jadi ini ya F, ini oke. Kemudian yang ini aslong, jadi for i sama dengan 14 itu langsung jadi garis ke 14 yang ini ya. Garis ke 14 yang ini garis ke 14. Kemudian if WSL i
Satu baris pada kolom F tidak sama dengan kosong, maka WSL IH ini ya, IH ini baris pertama sampai baris terakhir yang ini ya, itu sama dengan len WSL IF Palu. Jadi ini len ini adalah fungsi Excel, yaitu untuk menghitung jumlah karakter, itu baik itu kata, kalimat atau angka ya. Jadi len WSL yang ada pada kolom F value ya. Jadi kemudian dikurang len, kita menggunakan application worksheet function substitute. Jadi substitute itu yaitu fungsi Excel, yaitu untuk mengganti suatu karakter ya. Jadi fungsi I sampai F pada F yaitu tanda koma. Jadi dia akan menghitung jumlah karakter beserta tanda komanya ya, tanda koma ya, dari fungsi substitute yang ini, kemudian ditambah 1, kemudian kita tambah dengan tanda buah. Ini fungsi substitute ya. Kemudian else, kemudian WSL I U. Jadi jika sel pada kolom F itu tidak sama kosong, maka dia akan ini mengisi ini sesuai dengan ini. Jika kosong maka dia akan kosong. Kemudian if, kemudian XI ini ya. Jadi ya, saya input data pokok ini baik Coca-Cola, kitab sedap, pucuk, sambal input, ada kita input, ada kami input 5, jadi dia kami itu 1 ya, 1 2 3 4 5. Jadi itu fungsi dari substitut ya, serta fungsi len dan substitut, yaitu menggabungkan fungsi len dan substitut. Bobok bayi, Coca-Cola. Kemudian kita coba lagi. Tiga. Gula pasir, sendal jepit, kita input, jadi dia akhirnya jadi ada 6, 1 2 3 4 5 6 ya. Oke. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, memahami, dan atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa like and subscribe ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.